Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ibu Desi Puspitasari dan juga Bapak Martinus Soeharto selaku penguji dari ujian praktik bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaskia Hamidia, nomor presensi 32 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin mengulas tentang buku milik Terelie yang Terelie sendiri sudah pasti banyak yang mengenalnya ya, karena penulis ini juga dengan lewat karya-karyanya seperti Hafalan Surat Delisa, Hujan, dan juga series Booming. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang mengulas lebih tepatnya tentang buku dengan series Pulang Pergi. Nah, saya ingin mengulas buku ketiga dari series Pulang Pergi yang memiliki cover dengan dominan warna biru dan kuning. Tetapi buku ini merupakan buku ketiga. Nah, buku pertamanya yaitu dengan judul yang hampir mirip, yaitu Pulang, dan judul kedua yaitu Pergi. Nah, pada novel series Pulang Pergi ini pasti memiliki tokoh utama yang sangat tidak bisa dilupakan, yaitu Bujang. Nah, Bujang ini dulunya pernah menjadi kepala keluarga di keluarga Tong, yang menjadi salah satu keluarga yang berpengaruh dari keluarga shadow economy. Nah, pada novel yang Pulang Pergi ini sangat disayangkan, yaitu Bujang sudah tidak menjabat menjadi Tauke Besar. Tauke Besar itu seperti nama keluarga, kepala keluarga lebih tepatnya. Dan cerita ini bermula ketika Bujang tuh menerima teror dan surat saat berada di makam mama dan bapaknya. Nah, surat ini tuh berisi ancaman juga. Ini merupakan surat dari Otes. Nah, Otes ini meminta Bujang untuk datang ke pertunangannya dengan Maria yang merupakan anaknya dari Otes ini. Nah, kenapa tiba-tiba bisa Otes meminta Bujang untuk menikahi Maria? Yaitu karena waktu Bujang lagi meminta bantuan ketika terlibat konflik dengan shadow ekonomi lain, Otis ini memberikan persyaratan kepada Bujang. Dia akan membantu Bujang untuk membantu Bujang. Nah, dengan syarat Bujang harus melawan, berduel dengan harus menang dalam berduel dengan Maria. Nah, duel ini dimenangkan oleh Bujang. Nah, tanpa Bujang ketahui adalah ketika secara tidak tertulis, yaitu siapa yang bisa mengalahkan Maria dalam duel tersebut, Maria akan menikahinya. Nah, oleh karena itu Bujang Otes meneror Bujang untuk datang ke pernikahannya karena sudah pertunangannya sudah ditentukan tanggalnya. Nah, dalam perjalanannya menuju Moskow, Rusia, tempat Otes tinggal, dia bertemu dengan salah satu Thomas. Nah, sebelum itu sebenarnya tuh Bujang tuh enggan untuk belum ingin menikah dalam waktu dekat karena dia juga merasa tidak begitu mengenal Maria. Nah, oleh karena itu dia meminta tolong kepada gurunya bernama Solonga yang merupakan guru dari seni tembak dia untuk berbicara dengan Otes untuk lebih berdiskusi lagi agar pernikahan atau pertunangannya itu dibatalkan dan agar berjalan lebih alami lagi. Nah, latar belakang sendiri dari novel ini tuh mengambil dari kehidupan shadow economy. Yang shadow economy itu apa sih? Shadow economy itu merupakan ekonomi kayak politik ekonomi gitu yang berjalan di bayangan, di belakang kursi, di belakang meja seperti itu. Jadi mereka menggunakan samaran nama untuk dalam bisnisnya mereka. Dia tidak menampilkan diri mereka secara langsung ke dalam publik, yang melakukan dalam, ya bisa dibilang kayak black market. Nah, pesan yang dapat diambil dari sini tuh yang cukup menyentuh adalah ketika terjadinya penyerangan, pengkhianatan yang dilakukan Nataska. Nataska itu sebenarnya orang kepercayaan dari Otes, dan dia juga merupakan orang yang sangat dihargai oleh Maria karena telah merawat dan melatih Maria sampai menjadi perempuan yang tangguh. Tetapi dulunya si Nataska ini merupakan korban dari keserakahan Otes dalam penaklukan daerah, sehingga saat penaklukan daerah ada orang tua Nataska meninggal
sehingga Natasha memiliki dendam dengan Otis. Nah, penyerangan ini berlangsung saat acara pernikahan Bujang dan Maria. By the ini ketika tadi pernikahan pertamanya kan awalnya adalah pertunangan, cuman karena tadi si Salonga itu mencoba berdiskusi dengan Otis dan akhirnya diajukan menjadi pernikahan. Nah, pernikahan itu gagal dan Natasha bersenjata pasukannya bernama Black Widow ini menyerang, dan di situ dalam menyerang itu Otis tewas di tempat, tapi Maria, Salonga, Thomas dan juga Thomas sendiri itu merupakan konsultan keuangan yang pernah bekerja sama dengan Otis, sehingga pada acara itu Thomas juga ikut diundang. Nah, Thomas sendiri tuh sebenarnya sudah tidak asing mungkin di buku sebelah, karena dia merupakan tokoh utama dari buku seperti judul Negeri pada Berdebar dan Negeri di Ujung Tanduk. Nah, terus Thomas, Bujang, Maria, dan Salonga, dan juga Salonga tadi bawa murid barunya yaitu Junior, itu berhasil kabur. Nah, dalam penyerangan ini sebenarnya tuh Natasha ingin juga menguasai Bratva. Bratva itu nama dari keluarga shadow ekonominya si Otis. Nah, dia ingin menguasai Bratva, tapi dengan syarat kan cara dia untuk menguasai Bratva itu dengan cara dia harus membunuh Maria dan Bujang dan Thomas. Oleh karena itu, selain dia juga melakukan pengejaran, si Natasha ini juga melakukan sayembara kepada semuanya, barang siapa yang bisa membawa kepala Maria, Thomas, dan Bujang akan diberikan hadiah yang sangat besar. Nah, itu membuat simpati para pemburu bayar sangat menyambut dengan cita. Oleh karena itu, dalam sini terjadilah pengejaran dan hampir 100% itu tempatnya selalu 100% benar, karena di situ sebelumnya waktu berduel dengan Bujang itu Maria memberikan gelang. Nah, tanpa disadari itu ternyata gelangnya tuh berisi pelacak yang menjadikan lokasi mereka selalu diketahui. Nah, setelah itu kan menimbulkan kecurigaan Bujang akhirnya mengetahui kalau itu, akhirnya Bujang mencari celah, mencari cara untuk melawan balik, karena mereka nggak mungkin untuk selamanya diserang terus dan dikejar. Oleh karena itu, Bujang melakukan serangan balasan. Tetapi saat melakukan penyerangan balasan, dia bertemu dengan seorang yang mengingatkan dengan luka lama, yaitu saudara tirinya, Diego. Diego itu merupakan anak dari bapaknya Bujang. Jadi bapaknya Bujang tuh sebelum menikah dengan mamanya Bujang tuh menikah dan memiliki anak, tapi bapaknya Bujang ini tidak tahu kalau dia udah punya anak dari istri sebelumnya. Ini cerita kisah cintanya bapak Bujang dan bapak Bujang ini cukup rumit, dan ini diceritakan di novel yang sebelumnya. Dan terjadilah pertarungan antara Diego dan Bujang. Nah, di sini tuh karena dia tuh juga keturunan dari si Mata Merah. Si Mata Merah itu termasuk kayak jagal yang paling ditakuti gitu loh, dengan mata yang merah, makanya dipanggil si Mata Merah. Nah, ini tuh Diego sudah menemukan cara mengaktifkan agar dia memiliki kekuatan yang sama dengan si Mata Merah dengan cara minum alkohol. Tapi tuh Diego juga tahu kalau Bujang itu nggak mungkin minum alkohol, jadi dia merasa menang. Tapi di situ kan yang tersisa cuma Thomas. Thomas tuh juga mendengarkan si Diego bilang gitu. Dengan pintarnya Thomas menembaki semua jaringan bersifat sehingga Bujang bisa menghirup itu dan juga memunculkan kekuatan yang sama, dan pertarungan pun semakin sengit dimenangkan oleh Bujang. Setelah pertarungan itu Bujang pingsan dan dia bangun disambut oleh Maria. Untuk pilihan cerita ini, buku ini itu sangat pembaca sangat diajak untuk masuk ke dalam ini, mendapatkan tegangnya juga saat diincar, juga dapat ini sangat cocok untuk orang yang suka series aksi atau fiksi juga. Tapi untuk kekurangannya sendiri, ini bukunya ini ganti penerbit, penerbitnya dari Gramedia Pustaka, ini berubah menjadi Sabak Grip. Nah, pada novel Pulang dan Pergi ini sebelumnya covernya bukan yang ini, tapi untuk agak
kan untuk penggemarnya sedikit merasa kecewa karena perbedaan buku ini, cover bukunya, sehingga kalau di koleksi kurang ada estetika gitu. Dan kelebihannya lagi juga ada si penulis ini menggunakan beberapa bahasa yang sehingga kita bisa lebih kayak berwarna gitu loh. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga menggunakan bahasa Jepang, Inggris dan juga Spanyol dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.